Assalamualaikum Kang Bro. Saya mau review ini mangkok ganda ini. Ini adanya di online ya. Aku penasaran ini. Ini mangkok ganda punya Supra sebenarnya. Mocin lah tapi tepatnya. Karena ini produknya Tosa ya. Sebenarnya ya, kita mau sharing sedikit. Sebenarnya Tosa itu dengan VR ya, setauku ini itu bagusan VR Kang Bro. Jadi produk-produk yang kayak gini itu yang misal mocin ya, mocinnya Tosa gitu, rantai kamrat atau stud kamrat atau kampas kopling gitu ya, punyanya Tosa dengan punyanya VR itu bagusan VR spare partnya. Tapi ini kita coba aja punyanya Tosa original nih ori Tosa, bagus apa enggak ya. Tapi kita lihat secara fisik ya, fisik aja, karena saya mau ngecek itu kekerasan besinya, belum punya alatnya Kang Bro. Doain aja ya Kang Bro, doakan semoga bisa beli alatnya, karena alat untuk ngecek kekerasan logam terus terang aku belum punya. Harganya mahal, itu 5 jutaan kalau nggak salah. Kalau teman-teman ya mungkin ya lebih fokus investasi ke scanner ya daripada alat uji logam. Tapi kalau aku ya dua-duanya harus punya. Scanner harus tahu, jadi alat uji kekerasan itu penting untuk mengetahui. Terkadang ada spare part yang kekerasannya gimana sih, nah, misal gear atau apa, itu kan perlu kita biar tahu kualitas spare partnya. Oke, ini original Tosa ya, Tosa. Harganya murah gurih 100.000 kalau enggak 100 ribuan, nanti tak kasih linknya lah. 100.000 apa 105.000 atau pokoknya 100 ribuan lah, murah gurih. Gak tahu dalamnya udah ada one-way-nya apa belum. Kalau kayak Indoparts gitu kan harganya 200.000, itu belum dengan one-way. Ini kita coba udah ada one-way-nya Kang Bro. Nah ini PNP-nya ke Supra ya, PNP-nya ke Supra lama atau Supra bapak lah lebih tepatnya. Nah dari boxnya ya, dari boxnya ini tuh nggak ada tertera bikinan mana tuh nggak ada, cuman di sini tulisannya ya kayak gini ya, tulisannya cover gear set gitu aja, genuine part Tosa ya. Nah kalau sepengalamanku pribadi ya Kang Bro, untuk part Tosa ya, part Tosa itu kebanyakan yang originalnya ya, original Tosa itu bikinannya Korea. Ini isinya. Nah kalau kita lihat besinya ya, besinya itu biasa aja sih B aja, maksudnya warnanya hitam, bukan yang hitam kayak hitam baja yang disepuh gitu ya, hitamnya mantep gitu. Ini biasa, hitam biasa lah, besi pada umumnya. Ini kalau kita lihat di sini ya kan. Nah terus di sini ada merek Atta Halilintar, wacau wah ini jangan-jangan punya Atta Halilintar nih. Nah ini biasanya lah simbol-simbol AA ini itu biasanya sih made in-nya Korea. Ini biasanya, nggak tahu Korea Selatan apa Korea Utara. Terus di sini itu di kemasannya tadi cuman plastik doang ya, nggak ada yang namanya kertas minyaknya, itu nggak ada. Jadi di sini ada sedikit noda-noda karat. Nggak tahu mangkok yang kayak gini itu stoknya banyak atau enggak, saya nggak tahu. Kalau saya rasa sih nggak banyak, karena produk Tosa itu nggak banyak ya. Nah ini loh Kang Bro, gigi itu dilindungi ini Kang Bro. Nah aku beli di mana-mana itu merek apa aja, nggak pernah yang kayak gini loh dikasih. Biar original tuh dikasih busa ya, tapi kalau ini kok dikasih tutup demi keamanan bersama. Wes jari ini kan kayak gitu ininya dikasih Kang Bro. Oh jadi giginya itu nggak rompal dikit ngaruh Kang Bro. Wih mantep nih, kelingannya jos, ininya jos, tapi lebih tepatnya ini kayak ke grand ya kan, ada yang bunga gini ya, ini kan cabang 3. Nah nanti kita coba, tapi nggak di review ini ya, kita review bareng aja. Nanti kita coba di Kembang Turi Channel aja, saya coba di motorku yang Supra. Nah harganya 100 ribuan, menurutku itu murah pakai banget. Nah kelebihannya itu apa? Kalau kita ngomongin besinya itu ya
dibilang jelek enggak, karena saya biasanya pakai spare part yang jelek ya, mohon maaf ya, spare part yang kadang yang ownernya itu uangnya bener-bener ngepres, mintanya yang pokoknya duitnya cukup lah mas, karena kita mekanik kan harus pinter putar otak, bukan hanya kita mekanik bukan bengkel resmi ya, yang dikit-dikit harus ori mas, ori tetap yang bagus itu ori, iya ada pramu yang bagus itu ya tetap ori, cuman kita kan yang ngikuti konsumen juga. Nah konsumen nggak punya duit apa bawa pulang aja motornya, nggak gitulah konsepnya ya kan. Oke, jadi ini menurutku kualitas besinya itu ya nggak jelek banget, nggak bagus banget, sedengan lah ya. Nah dari sisi mangkuknya ini ya, kalau kita bandingin dengan kayak Fukuyama, terus kayak Coho, terus NPP kayak gitu, itu masih bagusan merek tersebut. Tapi ini bukan yang jelek yang kadang itu kalau kita beli yang grade A harganya 20.000 dan lain-lain yang mangkok only itu enggak, ini setengahan lah. Nah ini kelebihan daripada merek lain itu udah one way, udah ada one way nya Kang Bro. Nah dari kalau motormu sudah one way nya udah jebol-jebol lah, ini nggak usah beli one way. Pengalaman beli di merek kayak Indopart original itu, kalau ori sih ada yang pakai one way, ada yang enggak. Di Indopart lah ya, yang harganya 200.000 ke atas itu enggak pakai one way, kita harus beli one way terpisah ataupun kita memakai one way yang lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkadang ada juga yang tidak memakai gigi ini, yang belakang ini. Nah kalau ini pakai Kang Bro, ini pakai gigi ini, nah pakai. Nah terus yang ketiga itu kelingan pabrik, yang jelas udah pasti kerapiannya, udah pasti enggak bakalan geol atau oleng. Itu biasanya kalau kelingan pabrik ya, rapi, rapet, dan juga udah pasti enggak oleng lah, kan kayak gitu ya kan. Nah terkadang orang beli mangkok only misalnya 70.000 ya, ada yang 50 ribuan juga, ada yang bahkan 90 ribuan. Itu kita harus pasang sendiri, ngeling sendiri dengan resiko yang maaf ya, kadang kan banyak teman-teman yang masih pemula itu ngelingnya miring. Bukan kok miring ininya, kadang kan mangkuk itu kan presisi dengan tengahnya, ngelingnya itu ini mukulnya, jadi mangkuk yang tadinya harus gini jadi otomatis kan miring gini. Nah gitu loh. Kalau rata-rata mangkuk yang bagus itu lubang ininya dengan ini tuh dipasang itu langsung press gini, kecuali dia longgar. Jadi press, kalau udah press kan nggak mungkin dia oleng, kecuali ini peyang ya kan, nggak mungkin oleng. Hanya saja ketika kita ngepres di 3 posisi ini itu nggak pas, jadi yang tadinya harus rapet tek gini, nah rapet tek, jadi dia miring. Nah otomatis ketika kena kampas ganda sepatunya dia juga miring gitu. Maksudnya oleng itu umumnya kayak gitu. Banyak yang teman-teman aku beli merek ini kok selip mas, ini kok oleng mas, ini kok kayak nanya di pemasangan. Nah kalau kita beli yang ini dikira promosi, ini enggak promosi ya. Kalau kita beli yang ini itu udah pasti kelingan dari pabrik, jadi enggak oleng. Yang jelas pembuatnya Kang Bro, ya ini kan Pindo Samu nah ini kan ini merek. Tapi ini bagus ya, ada bagusnya ini. Menurutku ada bagusnya. Bagusnya itu apa? Iki tak amati, ada bagusnya loh merek ini, walaupun kelihatan sederhana tapi ada yang menonjol di merek ini ya. Yang menonjol itu ini. Nah, iki. Nah, ini gigi ininya itu berbeda dengan yang lain. Kalau ini kan, ini materialnya itu kurang lebih. Tapi khusus untuk gigi ini itu beda. Lihat, warnanya lebih hitam dan lebih matang. Ya. Nah, inilah hebatnya produk original, walaupun original Tosa. Sama kayak originalnya VR. Itu dia tahu posisi-posisi mana yang penting. Memang original Mochin itu kayak gitu. Tahu sendiri Mochin itu spare partnya nggak terlalu bagus lah bisa dibilang. Aluminiumnya juga nggak bagus, besinya nggak terlalu, tapi dia tahu posisi mana yang rentan rusak, di situ diperkuat. Jadi dia bisa cost produksi, istilahnya bisa menghemat produksi lah ya. Kayak gini. Nah ini walaupun yang lainnya dibikin sederhana,
Tapi untuk bagian ini yang rawan sekali bunyi nangis dan lain-lain, ini dibikin kuat yang bro. Nah, kalau kita beli yang aftermarket murah-murah itu, antara gigi ini dengan gigi ini, itu kualitasnya sama aja. Biasanya saya lihat kayak gitu. Kalau yang merek-merek bagus ya, ini bagus, ini bagus. Yang merek jelek, ini jelek, ini jelek. Kalau ini sederhana, nggak terlalu bagus, tapi yang ini dibagusin. Ini bagus loh Kang Bro. Ini nggak yang bagus-bagus kayak Indopart gitu, enggak. Ini loh yang hitam ini. Di atasnya kalau menurut ini setara kayak ori, tapi untuk yang bagian ini aja ya. Kita ngomong jujur ya, untuk bagian ini tuh kayak setara ori. Dia dipegang mulus, pembuatannya rapi, warnanya hitam pekat gitu loh. Kalau yang lainnya ini ya biasa gitu. Oke. Wes ya. Tapi jarak pelintirannya ke aduh ora iki ya. Nah, cuman sedikit aja gini Kang Bro, dikit aja. Jadi yang tadinya gini cuman segini. Kadang kan ada yang sampai dari mata sini kita bisa geser ke dua mata. Dari sini kan kita geser ke sini, sebelah sini sampai ke sini. Nariknya bisa jauh banget. Kalau ini sedikit, nah ini udah mentok kok. Gak bisa nih kita tarik jauh, gak bisa. Jadi cuman untuk ngelurusin gini aja, nggak bisa kita tarik jauh. Yes, ya kita aja review lonceng ganda Tosa 100 ribuan. Ada merek apa ya kemarin ya? Ya rata-rata itu ya 150-an ke atas lah. Ada sih yang 100 ribuan. Nah kapan-kapan tak review. Produknya enggak gimana gitu ya. Biasa-biasa aja lah. Pernah pakai biasa-biasa aja. Nah, lihat warnanya nonjol sekali ya. Ini penting memang. Sebenarnya yang penting itu kalau menurutku ya secara pribadi itu yang penting memang ini. Terus ini sisi dalam ini. Entah bagian sini biasa nggak apa-apa, tapi sisi ini itu harus yang kuat ya, bukan hanya keras. Terkadang keras itu selip Bang Bro, materialnya harus bagus. Terus kalau ini sih kayaknya sih nggak selip. Kalau ini saya yakin nggak bakalan selip. Karena apa, ini tuh bukannya yang mulus gitu kayak kalau kita beli coho apa itu mulus banget. Ini enggak ya mulus, tapi itu mulusnya itu nyengkram gitu loh. Ada serat-seratnya kelihatan, kayak ada sirip-sirip serat-serat kayak yang di piston grand gitu loh. Nah itu kalau kita zoom, nah itu kan ada serat-seratnya kayak gitu ini. Nah ini penting. Terus ini one way ini juga penting. Kalau one way pelornya, terutama pelornya jebol ya, ngelos bisa 100 ribu wes. Jajan sedino ya kurang 100 ribu ya kan. Nah sekali jajan ya lebih dari 100 ribu sehari. Belikan ini wis motormu aman. Roso lah, tenaga. Gitu aja lah. Jangan lupa di like, subscribe. Barangkali ada rekomendasi part-part yang bagus lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita maksudnya review itu untuk menambah wawasan aja. Pasti setiap aku review pasti ada yang komen gini, mending yang ori mas, selisihnya sedikit. Mending yang ori mas, bagusan yang ori. Review piston lah, kampret lah, apalah, pasti ada yang komen kayak gitu. Pasti itu. Nah kenapa saya selalu membuat rekomendasi part kayak gini? Karena gini ya, jujur sekarang banyak barang yang katanya ori tapi sebenarnya palsu kayak gitu kan. Banyak teman-teman yang menghindari. Misal aku daripada beli ori belum tentu keasliannya ya kan, beli mending NPP lah atau mending Indur. Ada yang seperti itu, makanya kita bikin seperti ini. Karena banyaknya tingkat pemalsuan spare part itu sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita juga peduli terhadap konsumen. Kalau kita nggak pernah pakai spare part yang kayak gini, kita makanya selalu ori dan ori. Ketika ada konsumen posisinya nggak punya duit ya kan, ya mungkin ada beberapa mekanik yang berpikiran mau aku ganti ori pak, kalau nggak mau pindah bengkel. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi terkadang kita akan melihat orang itu kasihan, untuk makan sehari-hari aja kurang ya kan. Otomatis kita sebagai mekanik ya agak gimana lah, punya rasa iba sedikit lah ya, kasihan sama konsumen. Carikanlah spare part yang sekiranya murah tapi tetap awet gitu loh, tetap berkualitas. Kalau kita ngomongin kualitasnya suruh nyetarain original, itu kemungkinan sih ya nggak bisa. Tapi seenggak-enggaknya kan ada yang harganya murah tapi mampulah sampai beberapa tahun. Siapa tahu setahun 2 tahun kemudian si abangnya yang tadinya nggak punya apa-apa ya kan, tiba-tiba langsung
kaya mendadak ya kan, tiba-tiba jadi YouTuber langsung kaya, kita nggak tahu loh kayak gitu. Jadi terus dia bisa menggunakan spare part yang bagus kan kan, ya ngulur-ngulur nyawa lah istilahnya. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji cobane berhasil, aman, suprane penak, orang-orang bengur-bengur resan. Wes ini nanti udah cocok buat uji coba yang lainnya lagi. Itu aja. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.